musim hujan kebanjiran, di musim panas kekeringan. Akibat apa? Akibat tangan-tangan manusia rakus yang mengunduli hutan. Mereka yang kaya, rakyat yang kesusahan kalau banjir, saudara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Nuryadin beserta segenap keluarga besar beliau, anak mantu, cucu beliau. Juga hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf selaku ketua DPD FPI Banten. Juga segenap para kiai, para alim ulama dan pengurus Masjid Jami' Nurul Jamal. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ajengan, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, saat ini kita berada di bulan Rajab, saudara. Bulan Isra Mi'rajnya Nabi. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini berkah bulan Rajabnya, berkah bulan Sya'bannya, sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Timbul pertanyaan, saudara Habib, kenapa kok Nabi langsung menggabungkan 3 bulan ini dalam satu doa? Kenapa nggak misah sendiri-sendiri saja, barik lana fi Rajab saja?
barik lana fi Sya'ban saja, balighna Ramadan saja. Tapi dirangkai 3 bulan ini dalam salah satu doa, saudara. Dan ini yang gak terjadi pada bulan-bulan lainnya. 3 doa disebutkan oleh Nabi 3 bulan dalam satu doa sekaligus, saudara. Apa hikmah rahasia di balik itu? Sebab Nabi kalau sudah mengucapkan sesuatu gak mungkin sia-sia. Di balik apapun yang disampaikan oleh Nabi, pasti ada rahasia di balik itu, saudara. Apa rahasianya? Ternyata para ulama meneliti, Bapak Ibu sekalian. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau menyampaikan bahwasanya man qama bi hurmatillah fi syahri Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Sya'ban. Wa man qama bi hurmatillah fi syahri Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Ramadan. Apa saudara? Kata beliau bahwasanya siapa yang bulan Rajabnya bagus, selama bulan Rajab menunaikan hak-haknya Allah, maka Allah akan berikan dia taufik di bulan Sya'ban. Artinya kalau Rajabnya bagus, Sya'bannya bakal bagus, saudara. Kalau sudah bulan Sya'bannya bagus, menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Ramadan, maka Allah akan tuntun dia supaya bisa menunaikan hak-hak Allah di bulan Ramadan, saudara. Maka kalau Ramadannya sudah bagus, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, seumur hidupnya bakal bagus, saudara. Maka ternyata ada kaitan antara bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Satu bulan dengan bulan lainnya saling mengaitkan, saudara, saling berkaitan, saling menopang. Bagusnya kita di bulan Rajab menentukan bagusnya kita di Sya'ban. Bagusnya kita Sya'ban menentukan bagusnya kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Makanya para ulama memberikan analogi perumpamaan. Bagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama? Kata para ulama, Rajab syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kalau diibaratkan orang yang bercocok tanam, Bapak Ibu sekalian, maka bulan Rajab ini waktunya menebar benih, saudara. Kalau benih sudah ditebar, maka bulan Sya'ban akan tumbuh, waktunya disirami. Ketika disirami di bulan Sya'ban, Ramadan sudah berbuah siap panen. Maka Ramadan menjadi syahrul hasad, bulan panen. Rajab nanam, Sya'ban menyirami, Ramadan panen, saudara. Saya mau tanya orang Tangerang sadayana, jawab yang kompak. Kira-kira orang kalau nggak nanam bisa panen te? Orang nggak nanam bisa panen te? Nanam tapi nggak dirawat, hancur te? Hancur te? Maka akan datang musim panen yang namanya Ramadan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, saudara. Lailatul Qadar satu malam, al khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, saudara. Bayangkan Bapak Ibu ibadah satu malam, tapi Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahunan, saudara. Satu malam Allah jadikan pahalanya seperti 83 tahun. Anda sholat malam itu, pahala Anda lipat gandakan 1000 bulan. Anda baca Quran saat itu, pahala baca Quran Anda dilipat gandakan 1000 bulan. Dan seterusnya. Itu waktunya panen. Begitu pula di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka, saudara. Itu waktunya panen. Maka kalau mau panen besok di bulan Ramadan, mulainya dari dari sekarang. Ayo nanam sekarang, waktunya nanam. Bagaimana cara kita nanam? Kathratul istighfar. Ulama mengajarkan kita bulan Rajab itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun nama Allah. Makanya di antara amalan yang diajarkan para ulama, setiap malam di bulan Rajab baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca itu setiap malam 70 kali, saudara. Rabbighfirli artinya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Warhamni ya Allah, sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya ya Allah, terima taubatku ya Allah.
Itu setiap malam di bulan Rajab kita baca 70 kali, saudara. Habib 70 kali kok banyak? Dosa kita banyak. Rasulullah aja nggak punya dosa. Rasulullah mengatakan inilah astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Kata Nabi, aku setiap hari istighfar lebih dari 70 kali, kata Nabi Muhammad. Segitunya Nabi Muhammad nggak ada dosanya, saudara. Nabi Muhammad suci, sempurna, mulia. Tapi kita kadang-kadang yang banyak dosa, mata kita banyak dosa, telinga kita banyak dosa, mulut kita banyak dosa, saudara. Perut kita suka kemasukan yang haram, kaki kita suka melangkah yang dosa. Terus diajak istighfar 70 kali merasa kebanyakan, saudara. Timbul pertanyaan, Habib, kenapa kau ulama nyuruh istighfar di bulan Rajab? Kan kita mau panen nanti, kenapa nanamnya dengan istighfar? Saudara, karena yang membuat kita jadi berat ibadah, berat baca Quran, berat buat zikir, berat buat sholat, berat buat sedekah, likathratiz dzunub, karena banyaknya dosa-dosa kita, saudara. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin ketika bicara soal aqabat, tahapan-tahapan yang mesti dilalui seorang hamba yang ingin sampai kepada ridha Allah, di antara tahapan awal-awal tobat dulu, saudara. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan bukan sekedar dosa. Nahnu mukabbalun bidzunub. Dosa yang kita lakukan itu jadi belenggu yang bikin kita berat membaca Quran, berat buat zikir, berat buat khusyuk dalam sholat, saudara. Dosa itu jadi belenggu, saudara. Makanya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin Al-Qutbus Samadani, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani di dalam Tanbihul Muqtarrin beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, min alamat istighraqil abdi fid dzunub adamun syirahi sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hati-hati, periksa diri kita masing-masing. Kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, termasuk tanda-tanda. Ini lihat pada diri kita masing-masing nih, nggak usah pakai nengok kiri kanan, lihat diri kita masing-masing. Kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, termasuk tanda-tanda seorang hamba tenggelam di dalam dosa. Bagaimana tanda-tandanya? Adamun syirahi sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hatinya nggak pernah tergerak buat qiyamul lail, hatinya nggak tergerak buat puasa di siang hari, saudara. Hati yang nggak tergerak untuk qiyamul lail, untuk puasa, untuk baca Quran. Hakikatnya bukan kita yang nggak mau, tapi dosa yang membelenggu kita itu jadi alarm, saudara. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani mengatakan, kalau ada orang yang nggak tergerak hatinya sholat malam, nggak tergerak hatinya buat puasa sunnah, saudara, tanda tenggelam dalam dosa, saudara. Na'udzubillah min. Ulama kita cerdas. Oh, Ramadan waktunya panen. Kalau panen harus berbanyak ibadah, dijadikan mausimul khair, musimnya kebaikan, musimnya ibadat. Maka bagaimana caranya supaya maksimal musim panen? Sama ulama cari dulu cara untuk memutus belenggu-belenggu. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar, saudara. Maka di bulan Rajab, syahrul istighfar, bulannya mohon ampunan kepada Allah. Baca di sisa-sisa malam Rajab yang tinggal sedikit lagi, baca setiap malam sambil kita renungi, mohon ampun sama Allah. Rabbighfirli warhamni. Berapa kali dibacanya? Itu menjadi tanaman kita pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke musim panen. Itu jadi modal tanaman, saudara. Kalau sudah menanam di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban itu tumbuh tanaman, waktunya disiramin, saudara. Masuk kita waktunya syahrus saqi, waktunya untuk menyirami. Bagaimana kita menyirami di bulan Sya'ban? Apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, saudara, disirami salah satunya dengan memperbanyak sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban di situ diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disirami dengan perbanyak sholawat sama Rasulullah. Bulan Rajab waktunya menanam benih dengan banyak istighfar supaya belenggu terputus dari diri kita, badan enteng buat ibadah. Habis itu pohonnya ditanami dengan banyak sholawat sama Sayyiduna Muhammad. Karena tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan tahu segala kebaikan ini, saudara.
Kalau sudah ditanami dan sudah disiram, maka masuk waktu Ramadan, tinggal panen saudara. Panennya dalam bentuk apa? Panennya Lailatul Qadar saudara. Panennya dalam bentuk apa? Panennya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun ini semua yang hadir bisa dapat Lailatul Qadar insya Allah. Semua yang hadir dan keluarganya dan orang-orang yang dicintai mendapatkan stempel bebas api neraka dari Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, sadayana orang Tangerang siap menanam di bulan Rajab? Orang kompak, orang semangat siap menanam di bulan Rajab, siap menyirami di bulan Syaban, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan. Takbir. Sallu ala nabi. Jam sabaraha itu? Jam 12 kurang. Lanjut ente. Orang semangat. Lanjut ente. Orang kompak. Ini kalau jam segini di Jakarta bencong aja udah tobat ini bu. Orang Tangerang jam segini masih ngaji. Lanjut ente. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma sedikit. Jangan-jangan sebagian kuntilanak ya. Bu, sehat bu. Ibu-ibu yang jawabnya kompak, yang ngajinya khusyuk, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi ibu-ibu yang waktu saya ceramah bengong, apalagi main HP, apalagi ngobrol, saya doain suaminya kawin 3 saudara. Amin. Nggak mau amin ibu-ibu. Lanjut. Orang kompak, orang Tangerang. Lanjut. Orang Curug, kurang semangat. Lanjut. Masih semangat. Yakin? Betul. Coba semuanya saya mau dengar semangatnya orang Curug. Angkat tangannya. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pekan lalu saya baru saja pulang dari Aceh, Sumatera Utara, menemani Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab bersama DPP FPI untuk meninjau dan silaturahmi serta memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera saudara. 4 hari saya keliling nemenin beliau Bapak Ibu sekalian di Aceh dan Sumatera Utara. Dan memang kalau kita lihat kondisinya Bu Pak, saudara-saudara kita yang terdampak bencana di akhir November lalu banjir bandang besar, luar biasa kondisinya saudara. Berdasarkan data dari BNPB, yang meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, yang tercatat dan terdeteksi, yang meninggal dunia karena banjir bandang kemarin di Sumatera, itu yang meninggal lebih dari 1.000 orang saudara. Itu yang tercatat Bu Pak. Yang nggak tercatat wallahu a'lam, diprediksi jumlahnya jauh lebih banyak saudara. Kenapa? Karena kemarin saya keliling itu masih banyak-banyak rumah yang ketutup lumpur, sehingga lumpurnya membeku, kita nggak tahu apa yang ada di bawah lumpur saudara. Mudzakkir Manaf Gubernur Aceh, dia menyampaikan sambil menangis, mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Ta'ala, luar biasa dia saudara. Sambil menangis dia menyampaikan, itu ketika kejadian di Aceh ada 4 desa, 4 kampung saudara. Begitu tersapu banjir, hilang tanpa sisa. Warganya, rumahnya hilang habis dimakan banjir saudara, dibawa banjir saudara. Makanya relawan-relawan kami mengatakan, Habib, kami nggak tahu jumlah sebetulnya berapa ini, nggak bisa kita pastikan, cuma Allah yang tahu. Belum lagi yang mengungsi. Saya keliling di Aceh bersama Imam Besar, mulai dari Aceh Utara ke Biren saudara, kemudian ke Benar Meriah, lalu lanjut ke Aceh Tamiang, kami lanjut ke Langkat saudara. Itu di sepanjang jalan di tempat bencana, tenda-tenda. Makanya jumlah pengungsi yang belum bisa pulang ke rumahnya ratusan ribu orang saudara.
Belum lagi yang kehilangan rumah, yang kehilangan barang, kehilangan keluarga. Belum lagi yang masih luka-luka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, ya, di satu sisi musibah yang terjadi adalah bentuk rahmat Allah buat mereka para korban, saudara. Sebab seorang mukmin, seorang muslim, manakala mendapatkan musibah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan wala huznin hatta syauqah yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah wa fi riwayatin illa huttat dhunubuhu kama hattatis syajaratu awraqaha. Nah, perhatikan baik-baik nih, ini buat kita semua. Manakala di antara kita ada yang mendapatkan musibah, jangan berkecil hati, saudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min, apapun yang menimpa seorang mukmin, apapun bentuknya, mau kecil mau besar. Kata Nabi, kesumpekan, rasa susah, rasa sakit, rasa sedih, hatta syaukatu yushakuha. Bahkan kata Nabi, sampai kalau kita kaki tertusuk duri, saudara. Musibah sekecil apapun, kehilangan keluarga, sakit, atau dapat cobaan dari keluarga, dibikin kesel dan lain sebagainya, saudara. Kata Nabi, musibah sekecil apapun, illa kaffarallahu biha khataya. Kata Nabi, musibah yang datang bagi seorang mukmin menjadi penyebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan wa huttat dunubuhu kama hattati syajaratu awraqaha. Seorang mukmin yang mendapatkan musibah, Bapak Ibu sekalian, ambil kabar gembira ini, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana pohon itu kalau di musim semi daun-daunnya berguguran, saudara. Di luar negeri kalau musim semi, Bu, ada musim namanya musim semi. Itu pohon-pohon daunnya berguguran, saudara. Begitulah muslim yang mendapatkan musibah, daun dosa berguguran dari dirinya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon, saudara. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang musibah ini jadi rahmat. Kita nggak tahu, Pak, Bu, berapa banyak dosa kita yang sudah menggunung ini. Kalau harus dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, dihisap, hancur kita, saudara. Jangankan dosa kita yang menggunung, satu saja dosa kita, kalau besok dihisap di hadapan Allah, kita nggak akan mampu mempertanggungjawabkannya. Tapi Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, dengan bahasa cintanya, kadang-kadang kita dikasih cobaan, dikasih sakit nggak seberapa, dikasih kesel ngadepin suami, kesel ngadepin istri, kesel ngadepin anak. Itu musibah, saudara. Sabarnya kita ketika dapat musibah akan berbuah manis besok di hari kiamat, ibadallah. Itu buat orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Walakin nas'alullah al-afiyah. Tapi di sisi lain jadi pertanyaan, ini ada apa? Kok banjir bisa di mana-mana sekarang, saudara? Di Aceh begitu luar biasa, di Kalimantan sekarang di mana-mana banjir, di berbagai provinsi, saudara, terjadi banjir. Saya ingat, Pak, Bu, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang lahirnya dari tahun 90-an ke bawah pasti ingat. Dulu itu kita kalau lihat TV, banjir, yang banjir cuma Jakarta. Betul apa enggak? Jakarta banjir wajar. Kenapa? Jakarta dataran rendah. Udah gitu Jakarta itu rawa-rawanya dihabisi. Jadi bangunan, rawa Belong, rawa Mangun, rawa Bokor, rawa Simpruk, saudara. Itu rawa semua dulu tuh kayaknya. Jadi dulunya rawa jadi bangunan semua, nggak ada serapan air, ya habis, saudara. Nggak kaget kalau Jakarta banjir. Dulu itu Tapi sekarang kita lihat berita di mana-mana banjir, saudara. Sampai dataran tinggi banjir. Kadang ya Allah, Bogor bisa banjir, di gunung Sukabumi banjir, ya Allah, liar, aing liar, saudara. Betul entah? Betul entah? Di mana-mana banjir. Dan yang paling parah kemarin di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, timbul pertanyaan, saudara, ada apa ini? Apa penyebabnya? Saudara, ada yang mengatakan, oh Habib, itu banjir di Sumatera gara-gara siklus hujan terlalu tinggi. Karena siklus hujan tinggi, hujannya nggak berhenti-berhenti, nggak reda-reda, akhirnya di situ jadi bibit air besar.
Karena bibit air besar akhirnya meluap, banjir. Itulah yang terjadi sehingga timbul musibah. Jadi ujung-ujungnya gara-gara saya mau tanya, orang Curug jawab yang kompak, jawab yang semangat. Yang nurunkan hujan siapa? Orang keras yang nurunkan hujan siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Berarti kalau nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Kalau nyalahkan hujan, nyalahkan siapa? Apa boleh nyalahkan Allah? Memang segala sesuatu ada takdirnya. Tapi kita pakai adab dong. Fa bima kasabat aydikum, saudara. Ada adabnya, ada etikanya sama Allah. Lantas apa penyebabnya, Habib? Apa benar gara-gara hujan? Mari kita jawab, saudara. Jangan saya yang jawab. Kalau Hanif Alatas yang jawab, omongan Hanif Alatas nggak ada artinya, saudara. Biarkan yang menjawab Al-Quran. Narasi-narasi seperti ini yang menyalahkan air hujan, saudara, pernah dibantah oleh Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Kata Allah Ta'ala, dan Allah lah yang menurunkan minas sama, dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air. Bagaimana Allah turunkan air? Biqadar. Allah turunkan air biqadar. Apa maksudnya biqadar, Habib? Sesuai dengan kadarnya. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, saudara, baik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Mafatihul Ghaib At-Tafsirul Kabir karya Imam Ar-Razi, atau tafsir Al-Jalalain Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, begitu juga tafsir Al-Baydawi. Setelah saya telah kitab-kitab tafsir, hampir semua kitab-kitab tafsir sepakat, saudara, maksud kata-kata biqadar, Allah turunkan air dari langit biqadar. Maksud kata-kata biqadar artinya, saudara, air itu turun udah pas, nggak berlebihan, nggak terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak, saudara. Udah sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Biqadarin muslih, sesuai dengan kemaslahatan manusia. Jadi nggak terlalu banyak. Saya mau tanya orang Tangerang, ada yang pernah lihat air hujan turunnya seperti air terjun banyaknya gitu, saudara? Ada yang pernah lihat? Kalau air hujan turunnya seperti itu, bahaya ente. Bisa hancur kita, saudara. Atau sebaliknya, air hujan kalau kedikitan lagi, bahaya atau tidak? Bahaya. Kekeringan bahaya, saudara. Enggak, Allah enggak gitu. Allah udah turun biqadar, sudah pas, saudara. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit, saudara. Sesuai dengan kadar kebutuhan manusia. Alhamdulillah. Jawab yang kompak kalau begitu. Hujan nikmat ente? Nikmat ente? Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, Allah lanjutkan ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansharna bihi baldatan maita. Kata Allah Ta'ala, dan kami hidupkan, fa'ansyarna ay fa'ahyayna, dan kami hidupkan bihi dengan air hujan tersebut. Apa yang kami hidupkan? Baldatan maita, negeri yang mati, saudara. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran, hujan itu bukan buat mematikan yang hidup, tapi hujan itu buat menghidupkan yang mati. Artinya apa, Habib? Maksudnya negeri-negeri yang mati, yang tandus, begitu Allah turunkan hujan, negeri tersebut jadi subur tanahnya. Begitu tanah subur, akhirnya tanaman tumbuh, saudara. Tanaman tumbuh, manusia bisa makan dari tanaman, hewan bisa makan dari tanaman, hewan pun tumbuh, saudara. Manusia bisa makan dari hewan, manusia bisa makan dari hewan, sehingga terciptalah kehidupan. Awalnya dari air. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi dua Allah katakan. Satu, Allah tegaskan, air hujan turunnya udah pas, nggak berlebihan, saudara. Dua, Allah Ta'ala juga menegaskan, air hujan itu buat menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang. Tapi timbul pertanyaan, Habib, katanya air hujan menghidupkan yang mati, kok sekarang faktanya air hujan mematikan yang hidup?
gara-gara air hujan terus-terusan turun nggak berhenti. Itu di Aceh yang hidup banyak yang mati Habib. Kota-kota yang tadinya hidup banyak yang hancur jadi mati. Katanya air hujan menghidupkan yang mati, ngapa sekarang jadi mematikan yang hidup? Saudara, untuk hal tersebut Allah udah jawab dalam Al-Quran. Yang salah bukan sistem yang Allah buat, sistem yang Allah buat udah sempurna. Apa kata Allah Ta'ala? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah tegaskan kerusakan nampak di lautan dan di daratan. Apakah karena sistem yang Allah buat? Bukan. Sistem yang Allah buat udah luar biasa bagus. Dalam ayat lain di surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ard. Kata Allah Ta'ala, dan kami turunkan air dari langit sesuai dengan kadarnya. Fa'askannahu fil ard, kata Allah, dan kami buat air itu menetap di bumi, saudara. Allah katakan air itu dibuat menetap, menyerap di bumi. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat kitab tafsir Tahrir dan Tanwir karya Ibnu Ashur, di situ dijelaskan Allah jadikan air menetap di bumi dengan cara apa? Allah ciptakan pohon-pohon, saudara. Hutan jutaan hektar Allah ciptakan. Tujuannya supaya apa? Begitu air turun, itu akar-akar pohon bisa menyerap, sehingga di musim hujan tidak kebanjiran, di musim panas tidak kekeringan, karena airnya diserap dengan baik. Alhamdulillah. Itu sistem yang Allah buat. Indah atau tidak? Kerusakan bukan gara-gara sistem yang Allah buat. Sistem yang Allah buat udah luar biasa bagus. Tapi kenapa kerusakan terjadi? Allah tegaskan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan nampak di lautan, nampak di daratan, bukan karena sistem yang Allah buat, tapi bima kasabat aydin nas, gara-gara ulah tangan-tangan manusia. Pohon, hutan, jutaan hektar yang tadinya bisa menjadi penyerap air, tapi apa yang dilakukan manusia? Itu hutan jutaan hektar digunduli, pohonnya dipotong, terjadi alih fungsi, terjadi deforestasi, sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena hutan-hutannya sudah gundul, pohon-pohonnya sudah dipotong, air hujan turun, tanah tidak lagi menyerap air. Akibatnya di musim banjir, musim hujan kebanjiran, di musim panas kekeringan. Akibat apa? Akibat tangan-tangan manusia rakus yang mengunduli hutan. Mereka yang kaya, rakyat yang kesusahan kalau banjir, saudara. Takbir. Betul ente? Betul ente? Jawab kalau begitu, yang salah hujan atau manusia? Yang salah hujan atau manusia rakus? Yang salah hujan atau manusia rakus? Habib, emangnya nggak boleh motong pohon? Boleh, kata siapa nggak boleh? Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini diciptakan alam buat kita manfaatkan, saudara. Tapi jangan berlebihan. Saya yakin kalau pohon itu ditebang sesuai dengan kebutuhan manusia saja nggak bakal menyebabkan kehancuran, saudara. Masalahnya itu ada yang rakus, pengen memperkaya diri, saudara. Kalau pohon-pohon itu ya ditebang dengan cara yang la darara wa la dirar, tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain, saya yakin aman, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pohon ditebang gila-gilaan, saudara. Jutaan hektar hutan-hutan kita banyak digunduli. Anda bisa lihat, saudara. Dan kemarin ketika awal-awal terjadi bencana di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Anda bisa lihat video-video yang beredar, Bapak Ibu sekalian. Itu video-video air dengan derasnya membawa batang-batang pohon besar-besar, saudara. Air deras. Itu batang pohon menghantam rumah-rumah, menghantam manusia, saudara. Saya sama imam besar kemarin mampir di salah satu pesantren di Aceh Tamyang. Halaman pesantrennya besar, bangunannya besar. Pesantren tersebut menghalau lajunya batang-batang pohon yang sangat besar. Itu di halaman pesantren itu saja ada ratusan juta kubik batang-batang pohon, saudara. Ada yang mengatakan, oh Habib, bukan ratusan juta, mohon maaf, ratusan ribu, saya salah, ratusan ribu. Ratusan ribu kubik batang-batang pohon. Ada yang mengatakan, Habib, oh itu batang-batang pohon tumbang bukan karena penebangan ilegal, Habib. Bukan karena pembalakan liar, bukan karena penebangan hutan, bukan.
itu batang-batang pohon tumbang. Kata dia nih, katanya ada orang nih ngomong, itu gara-gara hujan deras turun, pohon-pohon yang lapuk jadi tumbang. Begitu pohon yang lapuk tumbang, dibawa nganyut oleh air. Jadi itu bukan gara-gara pembalakan liar. Saya jawab balik, oh luar biasa. Kalau begitu sejak kapan hujannya turun bawa gergaji mesin, saudara? Iya, karena pohonnya itu dipotongnya sudah rapi-rapi. Kulit pohonnya sudah dikupas, saudara. Batang-batangnya sudah dibersihkan. Daun-daunnya sudah bersih. Bahkan sebagian udah ada nomornya lagi, saudara. Jadi itu pohon hujan-hujan itu turun, selain bawa gergaji mesin, bawa pilok juga, bawa pilok, saudara. Edante. Saya mau tanya, kalau begitu yang salah hujan atau manusia? Hujan atau manusia? Hujan atau manusia rakus? Manusia rakus, saudara. Memang kalau udah bicara soal kerakusan manusia ini repot, Pak Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis meriwayatkan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha wa thalithan wa la yamlahu fahu illa turab wa taballahu ala man tab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih baik-baik, Pak Bu, perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad gambarkan bagaimana itu orang-orang yang rakus, saudara. Kata Nabi Muhammad, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab." Manusia kalau sudah rakus, andai kata satu orang manusia punya 2 lembah emas. Satu orang manusia punya 2 lembah emas. Nggak usah jauh-jauh dah bicara 2 lembah emas, kejauhan. Saya mau tanya ibu-ibu nih, Bu, emas 1 gram harganya berapa? Ya ketahuan gak pernah dibeliin emas ini. Bu, 1 gram emas saat ini harganya 2,5 juta lebih, saudara. Jadi harga emas dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan yang gak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi orang-orang yang kalau udah 4 tahun ini nyimpen emas kayak mendadak gitu. Karena harga emas naik luar biasa, dari 2-3 tahun lalu sekitar 1 juta, sekarang 2,5 juta 1 gram. Kenaikannya tajam sekali, luar biasa. 2,5 juta 1 gram, Bu, 1 gram. Kalau sekilo berapa gram? Ini ijazahnya asli apa kagak ini? Sekilo berapa gram? 1.000 gram. Sekilo itu 1.000 gram. Berarti kalau emas 1 kilo 2,5 juta kali 1.000, harganya berapa itu? Ngitungnya aja lama, bagaimana mau kaya ibu-ibu ini. 2,5 miliar, Bu. Emas 1 kilo segede batang, segede gula 1 kilo, Bu. 2,5 miliar. 1 kilo. Berarti kalau 4 kilo berapa? Ya nih ibu-ibu jasanya asli palsu sih nih. Ini lagi musim soalnya jasa palsu nih. 10 miliar. 4 kilo segede bayi emas 10 miliar harganya, Bu. Makanya mudah-mudahan nih malam yang hadir tablik akbar, setiap yang hadir semuanya dapat berkat 1 plastik isinya emas 4 kilo. Mau, Bu? Saya juga mau. Kalau mimpi jangan nanggung-nanggung, sekalian aja. Baru 4 kilo 10 M. Jadi kalau ibu punya emas 4 kilo, itu bisa 20 tahun gak usah kerja. Setiap bulannya masih ada duit 35 juta setiap bulan. 20 tahun gak usah kerja. Itu cuma 4 kilo, Bu. 4 kilo. 4 kilo. Berapa M? 10 M, 4 kilo. Kata Nabi, "Laukana libni Adam wadiyani min dhahab." Manusia kalau punya 2 lembah emas, nggak usah 2 lembah, kebanyakan. Di Freeport, Papua, 1 lembah emas. Dari tahun 70-an sampai sekarang digali nggak habis-habis, Bu. Berapa ribu ton itu emas, buat menghidupkan negara cukup. Itu baru 1 lembah. Kata Nabi, "Laukana libni Adam wadiyan min dhahab." Manusia kalau sudah rakus, kalau 1 orang manusia kata Nabi punya 2 lembah emas,
Apakah dia akan merasa cukup? Enggak, kata Nabi, dia enggak akan merasa cukup. Labtagha tsalitsan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Padahal 2 lembah emas itu 7.000 turunan juga enggak bakal habis, Bu. Tapi manusia saking tamak rakusnya tidak akan pernah merasa cukup. Itulah manusia-manusia rakus, saudara. Maka oleh karena itu, apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menjadi peringatan dari Allah Ta'ala buat kita semua. Kata Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Karena ulah tangan-tangannya manusia, saudara. Untuk apa Allah berikan itu semua kepada kita? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, saudara. Baru sebagian yang kita rasakan, saudara, ini dampaknya. Kenapa kok cuma sebagian yang kita rasakan? Di kitab-kitab tafsir disebutkan, karena nanti tamamul adzab di akhirat. Kalau nggak kapok, nggak tobat, nggak mohon ampun sama Allah, nggak memperbaiki keadaan, nanti sempurnanya adab di akhirat, saudara. Na'udzubillah min. Tapi penutup ayatnya yang luar biasa indah. Di akhir ayat Allah mengatakan, la'allahum yarji'un. Semua ini terjadi, diberi peringatan supaya merasakan sebagian. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar manusia sadar. Umatnya mesti sadar, jangan maksiat. Setiap maksiat yang ada di tengah umat, LGBT-nya, mirasnya, narkobanya, judi online-nya, pelacurannya, setiap maksiat yang dilakukan umat mengundang bencana, saudara. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, saudara, bahwasanya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan itu mengundang bencana. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran yang ngomong, saudara. Maka la'allahum yarji'un. Ini terjadi supaya umat sadar. Ulamanya juga mesti sadar. Ulama jangan cuma asik-asik doang. Ulama itu pewaris Nabi. Maka mewarisi bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya penghormatan yang diberikan kepada Nabi, termasuk yang diwarisi resiko perjuangannya Nabi. Dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh, saudara. Maka ulama juga mesti sadar, kembali jalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar apapun resikonya. Karena kalau ulamanya diam, ulamanya bungkam, ulama cuma mau main aman, maka apa yang terjadi? Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, musibah datang, saudara. Betul. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, kata Allah. Umatnya mesti sadar, ulamanya mesti sadar, umaroknya, penguasanya juga mesti sadar. Jangan main mata dengan pengusaha. Ini banyak oknum-oknum pengusaha, penguasa, saudara, yang begitu pengusaha mau buka lahan langsung diberikan. Main mata, saudara. Ada apa yang buka lahan yang melakukan penebangan liar, mereka tutup mata gara-gara ada yang korupsi disogok, saudara. Ini tanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Pengusahanya juga mesti sadar, penguasanya sadar, pengusahanya juga mesti sadar. Baik pengusaha yang latar belakang politik, yang punya backingan politik, atau yang latar belakang non politik, murni pengusaha, sadar. Silahkan kau punya usaha, silahkan kau bisnis, silahkan kau cari uang, tapi jangan kau hancurkan umat, jangan kau hancurkan hutan, jangan kau tebang pohon-pohon. Sebab kalau sampai hutan gundul terjadi bencana, kamu kaya tapi rakyat yang merasakan susahnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti nggak ada resiko. Saya bicara soal ini berarti saya bicara soal mafia-mafia penebangan liar, mafia-mafia tambang, saudara. Yang saya hadapi bukan orang-orang kecil, saudara. Mereka punya backingan, mereka punya uang, mereka punya kekuasaan. Tentunya mereka nggak happy dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Bisa jadi saya dibunuh gara-gara apa yang saya sampaikan. Bisa jadi keluarga saya terancam dengan apa yang saya sampaikan. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Tapi kalau tidak saya sampaikan sekarang, saudara, sekarang saja bencana di mana-mana gara-gara alamnya rusak. Bagaimana besok zaman anak cucu kita, saudara? Bisa lebih hancur lagi, bisa lebih rusak lagi, saudara. Maka oleh karena itu ayo kita sama-sama sadar. La'allahum yarji'un. Semuanya sadar.
perbaiki zahirnya, perbaiki batinnya, perbaiki agama kita, perbaiki juga alamnya. Jangan kita rusak, saudara. Siapapun yang mau merusak zahir kita, batin kita, yang mau merusak akhlak rakyat Indonesia, yang mau merusak kehidupan beragama rakyat Indonesia, termasuk yang mau merusak alam Indonesia, kita akan lawan, saudara. Nggak boleh kita diamkan. Hancur nanti anak cucu kita kalau mereka-mereka yang mau merusak bangsa kita biarkan. Kami dari Front Persaudaraan Islam nggak akan pernah diam menghadapi mereka-mereka yang mau merusak zahir batin bangsa ini, saudara. Nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah diam untuk lawan mereka yang mau merusak bangsa Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Semua umat Islam Curug Tangerang siap bersatu. Kurang keras, kurang semangat, siap bersatu. Kurang kompak, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap lawan perusak-perusak bangsa. Kalau ada yang mau menghancurkan alam kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang menghancurkan akhlak bangsa kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau merusak kehidupan beragama bangsa kita, diamkan atau lawan. Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu alaihi. Maka terakhir sama-sama, saudara, kita baca sholawat. Kita niatkan barakah sholawat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Sumatera yang meninggal Allah catat sebagai syuhada, insyaallah. Mereka-mereka yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang kehilangan keluarganya mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Yang kehilangan barang, harta bendanya, sampai sekarang rumah-rumah yang hancur yang gak bisa ditempatin, saudara. Mudah-mudahan mereka semua diganti yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Begitu pula saudara-saudara kita di Palestina. Bicara soal Isra Mi'raj gak lepas dari Masjidil Aqsa. Bicara soal Masjidil Aqsa gak bisa lepas dari Palestina, saudara. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini masih berjuang, mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan Allah. Palestina mudah-mudahan merdeka. Israel hancur, Israel hancur. Amerika yang mau ngacak-ngacak negara umat Islam mudah-mudahan hancur. Amin ya Rabbal. Dan kita doa juga mudah-mudahan insya Allah dengan barakat salawatnya semua yang hadir, yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ayo sambil kita sholawat Bapak Ibu sekalian, sambil kita mengeluarkan infak terbaik kita buat bantu saudara-saudara kita di Sumatera, saudara. Kita Pak Bu, nih hari duit kita habis, besok kita bisa nyari lagi, saudara. Tapi saudara-saudara kita di Aceh berapa banyak di antara mereka yang rumahnya hancur, tempat usahanya hancur, mereka mau dapat duit dari mana, saudara? Boro-boro mau dapat duit. Banyak di antara mereka untuk pulang ke rumahnya saja masih susah, saudara. Maka termasuk kewajiban kita untuk mengulurkan tangan, bantu mereka. Jangan sampai kita diam, agar besok kita bisa menjawab ketika bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Tapi saya mau tanya, tetap sholawat yang kompak. Siap goncangkan curug dengan sholawat? Kurang semangat, kurang kompak. Siap goncangkan curug dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama semuanya, semua hadrah dimainkan, backing vokal jangan ikut, biar jamaah semua jadi backing vokal. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Semuanya salatullah. Allah salatullah. Angkat tangan, minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Amin amin. Tawassalna
آمين آمين إلهي سلم الأمة من الآفات يا الله ومن هم ومن غمة بأهل جبا آمين آمين اللهم في رجبا يا الله وبلغنا رمضان وحصل صلاة الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا خير خلق الله توجه إلى الله في تفريج الكروب وغفران الذنوب وستر العيوب. Sekali lagi angkat tangannya semua. Allahumma fi rajaba amin amin Allahumma ya Rabb wa ballighna ramadana wa hasil صيدنا صلاة الله رسول الله صلاة الله اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين إن اللهم صل على يا حبيبي يا رسول الله وأشغل الظالمين يا رب وأخرجنا سالمين وعلى أجمعين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله مدى المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة ya Allah yang punya hajat kabulkan ya Rabb, yang punya kesulitan mudahkan ya Allah, perbaiki kehidupan kami zahiran wa batinan dan halu wa dan farijo amin amin wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك تكبر تكبر صلوا على النبي
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat sadayana qabul, yang punya hajat sadayana qabul, hajat hissiyah ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila khususan walid Abdurrahman والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir sebagai penutup ada pengumuman ya, tablik akbar bersama Gus Wafi di daerah mana Kiai? Sari Bumi Indah. Ya, insyaallah Sari Bumi Indah di daerah Binong. Pada hari Sabtu malam Ahad 17 Januari 2026 ya, jam 8 malam di Masjid Al-Ikhlas yang ceramah yang insyaallah Kiai Haji Abdul Wafi atau Gus Wafi dari Probolinggo, alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Dan terakhir saya ada pengumuman ya, saya alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah. Tapi sebenarnya saya pengen ketemu sama orang Curug setiap saat, saudara. Tapi kita keliling dari kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Ya, tapi ada caranya supaya kita bisa ketemu terus, supaya ngajinya bisa nyambung terus. Mau tahu nggak caranya? Ini yang hadir pada punya HP nggak? Dikit banget yang punya. Punya HP enggak? Ada internet di HP-nya? Ada YouTube ada YouTube? Coba buka YouTube-nya, buka HP-nya semuanya. Cari Habib Hanif Official 2. Like, subscribe, and share, saudara. Nah, supaya kita ngajinya bisa lanjut terus, insya. Tadinya Habib Hanif Official doang, tapi kena hack. 126.000 subscriber kena hack. Nggak tahu siapa yang hack. Udah syahid. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syuhada atau akun, saudara. Ya, maka ada yang baru lagi, gugur 1 tumbuh 1000. Saya setiap bulan kurang lebih ada 19 titik pengajian bulanan dengan berbagai kitab yang berbeda. Belum lagi ceramah-ceramah, belum lagi tausiah, belum lagi kajian-kajian yang lain. Semuanya disajikan di channel Habib Hanif Official 2. Ya, jadi supaya kita ngajinya nyambung terus. Apa nama channelnya? Orang kompak. Nama channelnya apa? Nah, jangan lupa like, subscribe, and share ya, insya Allah. Apalagi Ramadan nanti setiap hari kita ngaji, insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.